Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita ada di Animal Kingdom 4. SCH dengan saya Rio Rubu. Mas Rio Rubu. Ya. Mau perkenalan Mas Rio. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rio Rubu. Saya di sini sebagai panitia penyelenggara Jogja Pet Expo Animal Kingdom keempat. Jadi udah 4 tahun ya, Mas Rio? Harusnya kelima, tapi karena pandemi kemarin kita pending 1 tahun. Oke, aku ngikutinnya di 34. Oke teman-teman, apa sih Animal Kingdom 4 itu? Kita masuk aja yuk, biar Koryo yang ngejelasin, karena kalau aku ngejelasin salah semua. Yuk. Yuk, Koryo, di sini tuh untuk booth atau stand apa nih, Koryo? Oke, secara umum ini area tengah ini adalah areanya pet. Jadi ini adalah komunitas-komunitas pet, dari ada musang, ada ayam hias, ada pengrajin UMKM, kita juga ajak hadir di sini. Yuk, kita keliling. Nah, di sini ada komunitas musang. Ya, ini jadi komunitas musang. Dia salah satu breeder musang yang ada di Jogja. Jadi dia ada di sini juga. Dia juga membawa owl. Ini contoh seperti ini. Gitu, ini komunitas musang. Terus kita juga ada komunitas ayam hias. Ya, walaupun ada satwa hias. Jadi satwa hias itu semua satwa ada di sini, termasuk iguana. Gitu. Dan ini PPSAM nih. Ini termasuk komunitas saya nih. Wah, ini komunitas sebenarnya ya. Ini juga ikut. Ayam hias dan satwa hias sih. Variasinya ternyata cukup banyak penggemar satwa yang mungkin agak awam dengan jenis-jenis ayam. Jadi sekarang mereka sangat interest. Ayam bisa masuk mall, ternyata asik juga gitu. Nah, seperti ini. Gitu. Karena ada ayam aneh banget kayak kucing kayak gitu. Ya, ini kan kalau kucing kayak kucing Persia. Gitu. Iya. Oke, terus kita ke sini UMKM. Nah, kalau yang ini UMKM. Ini untuk apa, kucingnya? Scratch kucing. Jadi dia naik gitu sampai ke atas. Cocok gitu. nih buat karakal nih, lagi naik daun. Betul. Lagi naik daun nih karakal. Buat gitu. Manjat-manjat. Ya, kita juga ada yang kandang-kandang aluminium. Itu untuk kucing. Biasanya ini yang banyak sih beli untuk kucing sih. Kucing ya. Gitu. Dan ini. Nah, ini apa ini? Ini sebenarnya salah satu daya tarik khusus untuk di Animal Kingdom 4. Iya. Karena saat kita pers conference, wartawan pun banyak yang menanyakan. Gitu. Mereka juga interest, mereka juga banyak menanyakan khusus untuk yang satu ini. Ini sebenarnya pionirnya ini di Jogja. Gitu. Tapi memang kita teman-teman ya. Jadi kita nggak mungkin membawa satwanya atau real satwanya mungkin ya. Belum bisa ya. Belum bisa karena memang belum ketemu settingannya. Kalau bawa ke dalam mall itu burung unta gimana caranya? Gitu. Karena dia hewan liar kok. Dengan tinggi 3 meter, kekuatan yang luar biasa, kita masih belum ketemu cara bawanya gimana. Betul. Jadi sangat mengedukasi hal-hal seperti ini. Iya, gitu. jadi kita di sini temanya memang edukasi kok. Jadi kita sengaja majang ada telur puyuh. Itu sebuah perbandingan bahwa satu telur burung unta itu sebanding dengan 200 telur puyuh kok. 200 telur puyuh? 200 telur puyuh. Dan kandungan kalori, terus nutrisi, terus dan lain-lainnya juga sebanding kurang lebih hampir 200 kali lipat telur puyuh. Nah, saya pun orang awam nggak tahu ini. Jadi kalau nggak dijelaskan langsung sama pakarnya, kita orang awam nggak akan tahu. Dan ini pertama kali saya sentuh, saya pikir fiber, ternyata real telur puyuh. Real. Gitu ya. Ini bekas yang udah netes kok. Ya, istimewa. Dan kita itu satu-satunya di Indonesia saat ini yang berhasil menetaskan telur burung unta. Satu-satunya di Indonesia? Satu-satunya di Indonesia saat ini. Kalau dulu ada Pak Tommy Suwarto, tahun 90-an, tapi setelah itu kan beliau sudah nggak main di peternakan burung unta. Terus dari tahun 90 hingga 2023, Mahasiswa Farm yang hanya berhasil menernakkan ostrich ini kok. Jadi kita mencoba untuk mengedukasi bahwa ostrich itu mungkin di masa depan bisa menjadi alternatif daging merah. Saat ini hias. Ya. Nah, ini satu kebanggaan juga, jadi teman-teman komunitas ternyata di Jogja itu ada breeder yang hanya satu-satunya. Gitu. Itu jadi kebanggaan kita di Jogja Pet Expo, hadir salah satu breeder yang satu-satunya di Indonesia. Siap kok. Kita lanjut kok. Lanjut, yuk. Wah, ini rame banget teman-teman ya. Jadi di sini memang padat, apalagi ini hari Minggu ya. Ini hari Minggu.
Dan kita memang sedikit harus melipir-melipir. Nah, ini. Di sini ada apa ini? Oh, mentok. Mentok hias. Mentok hias. Monggo. Waktu mengajak mereka pun kita harus begini. Ya ini agak kita real ini. Jadi memang benar-benar rame. Teman-teman kita memang benar-benar rame di Jogja Pet Expo ini, Animal Kingdom betul-betul rame. Jadi kalau teman-teman lihat, pengunjung pun sangat tertarik. Setidaknya mereka ingin tahu. Iya benar kok. Jadi ternyata bisa begini. Ternyata masih bayangan mereka ternyata hanya untuk disantap. Tapi ternyata mereka hewan-hewan ini juga menjadi hewan peliharaan yang mengasihkan. Karena kalau secara stigma atau pemikiran, mentok ini kan nyun sewu seolah-olah kasta bawah, peternakan, kumuh dan sebagainya. Dan ternyata dengan adanya Animal Kingdom seperti ini, kita bisa menonjolkan bahwa yang dianggap kumuh, dianggap kasta bawah ternyata bisa masuk sini dan tetap menarik juga. Orang-orang interest banget tuh. Ya. Gitu. Seneng banget lihatnya. Istimewa. Jadi tetap istimewa. Hewan-hewan lokal kita banyak yang bagus kok. Nah, kalau di sini kita ada salah satu, ini juga breeder besar untuk gecko. Ya, ini teman kita dari reptil kita ajak juga, walaupun ini juga membawa jenis-jenis reptil yang lain, tetapi dia memang spesialisnya di gecko, Mas. Di gecko. Ya, ini gecko. Jadi memang reptil juga karena masih termasuk exotic pet. Iya. Termasuk exotic pet, jadi cukup banyak pesertanya di event kali ini. Iya. Gitu. Jadi exotic pet, mereka yang geli, awalnya takut. Iya. Tapi ternyata ini juga jadi hewan peliharaan yang mengasihkan. Karena kan memang hewan peliharaan stigmanya masih anjing kucing. Iya. Gitu. Benar. Terus ini apa ini? Ya, jadi ini zonanya kura-kura. Oke, di sini reptil kura-kura, teman-teman. Kura-kura, jadi ada sulcata baby. Itu yang paling kura-kura sejuta umat, Mas. Apa itu? Kura-kura Brasil. Kura-kura Brasil. Pokoknya harus ada di setiap event pet, itu harus ada. Kalau nggak ada dia, kesannya kurang meriah. Kurang meriah. Gitu, kura-kura sejuta umat memang wajib ada. Ini juga ada hewan peliharaan asli kita, Indonesia Timur. Ini apa ini, Pak? Blutang. Ini asli Indonesia ya? Ya. Wow, teman-teman, ini asli Indonesia ya. Jadi ini jatuhnya kadal kok. Ya, masuknya ya. Kadal. Jadi hewan-hewan kita ini nggak kalah eksotis loh teman-teman dari hewan-hewan impor. Tuh. Gitu. Dan Indonesia teman-teman breeder reptil juga mereka akhirnya tidak menangkap dari alam lagi. Karena mereka sudah beberapa yang berhasil breeding. Gitu. Ini jadi asli mana ini kok? Indonesia Timur. Indonesia Timur. Ya, sampai ke Australia. Wow, gitu. Dan ini bukan hewan dilindungi ya kok? Bukan dilindungi, karena sekarang pun sudah bisa diternak. Iya. Gitu. Wow, jadi ada keunikan sendiri-sendiri. Eksotis banget. Bagian bawahnya tuh. Wow. Tuh. Keren. Oke, kita geser kemana nih kok? Nah. Oke. Ini yang penggemar anjing. Di sini ada anjing tackle, ada anjing pom. Kemarin ini apa? Pudel. Ini pudel. Anjing pudel juga ada. Ya. Jadi kita itu sering banget anjing pudel itu sangat familiar. Ya. Dengan kita kalau ngobrol ini wujudnya kayak gini teman-teman. Realnya ini nih. Jadi kita sering ngomongin anjing pudel nih, anjing pudel kayak gini nih. Karena kita tuh sering dengar namanya tapi jarang banget lihat. Betul, wujudnya. Ya. Kita lanjut ke sekarang ke teman-teman kelinci. Oke, ini ada kelinci. Oke, teman-teman, ini ada kelinci. Wow. Kelinci aja di sini. Ya, ini khusus kelinci. Ini teman-teman kita ajak. Sebenarnya ini ownernya salah satu juri kelinci. Untuk Animal Kingdom keempat tahun ini sangat disayangkan kelinci tidak bisa ikut lomba sebenarnya. Biasanya mereka bikin lomba gitu yang sudah ke-6. Kita join dengan Animal Kingdom itu sudah tahun ketiga sebenarnya mereka. Gitu. Tapi tahun ini karena mepet dengan event lain, jadi mereka yang di sini nggak ikut mengadakan lomba. Tapi tetap ikut partisipasi. Oke, kita geser ke mana nih sekarang kok? Nih, ini yang hewan-hewan pintar. Ini hewan-hewan pintar. Jadi, burung-burungan ini sebenarnya dia punya otak yang cukup cerdas ya, daya tangkapnya tinggi,
Sama cepat diajarin ya kok ya? Ya. Diajarin apa-apa? Paruh bengkok ya. Paruh bengkok. Jadi burung-burung yang memiliki paruh bengkok pasti dia. Mari. Silakan. Tuh ada bule juga tuh teman-teman. Ada Pak Le. Nah ini. Wow. Tuh. Kalau ini semua full burung-burungan. Ya, khusus FF. Oh, free fly. Jadi semua burung yang penting dia. Ya, bisa di free fly kan. Oke. Ini komunitas free fly. Oh, komunitas free fly. Jadi bukan komunitas jenisnya ya. Ya, tetapi burung yang memang di free fly kan. Oke, wow. Gitu, seperti itu. Dan tuh, sampai anak-anak kecil pun diajarin untuk mencintai pet. Monggo. Jadi di sini ramai banget teman-teman. Nah, nih ada yang belanja bawa hamster juga. Nih, belanja nih. Beli ayam nggak? Wah, di sini komunitas free play teman-teman yang ini. Tuh, dengan Mbak siapa? Dias. Mbak Dias tuh, cakep tuh Mbak Dias tuh masukin. Nah, ini apa nih? Kalau ini hamster. Hamster ini. Ini komunitas. Oh, bukan. Ini punya saya sendiri. Oh. Oke, ini ya. Jadi selain saya memang bergerak di dunia pet shop, saya juga bergerak di dunia membuat event pet. Jadi begitu. Ini kita tapi karena komunitasnya tidak ada, jadi saya mewakili komunitas untuk membawa hamster ini hadir di Jogja Pet Expo ini. Untuk tahun ini kita lebih spesifik. Jadi tidak disebar banyak komunitas yang membawa begitu, tetapi satu komunitas jadi dia bisa menjelaskan lebih detail. Contoh yang di depan kita. Yang di depan kita ini komunitas merpati hias. Oke, ini merpati hias. Ya. Oh, ini nih. Ini temannya Mas Pawiro nih. Betul, ini De Pawiro ini. Si Wagu itu. Ya. Gitu. Jadi ini merpati hias dan ini pialanya nih. Ini piala dari Kediri kemarin nih. Oh, yang Kediri kemarin event ya? Event. Aku kemarin kesana soalnya kok. Jadi tahu. Ya. Wow, gitu. Ini dan merpati juga jumlahnya ada berapa ya Mas totalnya ya? Ribuan ya jenis merpati. Merpati juga banyak banget jenis-jenis hias. Gitu. Ini merpati kita juga ada puter. Ini sebenarnya mereka stand sendiri-sendiri. Tetapi saking banyaknya komunitas yang ingin ikut bergabung, terpaksanya harus bergabung. Gitu, karena space-nya sudah nggak mencukupi, Mas. Gitu, akhirnya bergabung menjadi satu, ya merpati sama puter apa? Hias ya? Puter hias. Puter warna. Pak Wiro biasanya main kayak gini nih. Ya. Gitu. Oke. Ini, wow, ada permainan juga kok. Ya, ini game. Game apa nih? Game untuk orang mendapatkan pet lah. Ada mendapatkan kura-kura, landak mini, hamster, ikan. Wow, seru banget ya. Tuh, ada ininya juga. Jadi ketangkasan contohnya misalnya begini. Ya, misalnya gitulah, berhenti di mana itu yang mendapatkan hewan apa. Jadi ini kayak nanti bisa dapat hamster panda. Jadi seru ya, sampai ada gamenya juga. Itu juga ada gamenya tuh di sana, lempar bola. Wow. Gitu. Nah, kalau ini kita sudah ke arah eventnya, aktivitasnya. Kalau yang hari terakhir ini kita ada cat show. Kucing. Jadi lomba untuk yang di sini. Di sini. Untuk yang di atrium ini. Karena sebenarnya di atas kita ada dog show. Ada piala raja untuk goldfish. Terus kita ada kicauan. Kita ada lomba perkutut juga. Lomba perkutut di luar itu ya? Di luar, di parkiran luar. Iya, di parkiran luar tadi aku lihat. Ya, itu. Jadi ada aktivitasnya cukup banyak untuk hari Minggu ini. Hari Minggu padat ya? Padat, cukup padat ini. Dan ini teman-teman camping loh. Ya. Kayak orang camping loh. Ya, namanya show tent jadinya. Tenda lomba. Tenda show. Dan ini semua peserta. Ini peserta. Wow. Dan yang dilombakan apa kok? Kalau yang ini sebenarnya ke arah anatomi sih. Termasuk kita ada kategori khusus untuk kucing busok. Busok itu apa? Kucingnya Madura. Oh, yang abu-abu itu. Abu-abu ekor pendek, gitu. Tahu. Jadi kita memang supaya ngangkat untuk domestik. Benar, begitu. Karena itu nggak kalah bagus juga ya, Pak ya. Betul, karena di luar sudah sudah diakui. Gitu. Udah diakuin dan kita malah kurang ini kurang mempublikasikan juga ya. Gitu. Karena sekarang tuh
yang lagi rame kucing apa kok yang abu-abu juga tuh? British Shorthair. British kan lagi, padahal nggak kalah bagus juga tuh yang Madura ya kok ya. Gitu. Wow, kita bisa lihat-lihat nggak kok? Ya, ini ke sini. Ya, kita lihat-lihat camping yang kucing. Ini ya, mereka Ini. memang kenapa sih kok lomba kucing harus ditutup? Kadang orang tanya, kan jadi kucingnya nggak bisa kelihatan. Sebenarnya memang ini kucing-kucing ini disiapkan untuk lomba kan. Jadi mereka harus tenang. Kalau burung dikerodong ya. Dikerodong. Nah, dikerodong. Kalau ini kucing ya ditutup seperti ini. Jadi contoh ditutup gini supaya kucingnya tenang. Benar. Saat nanti diajak penjurian ke atas, mereka sudah siap. Fresh ya. Ya langsung fresh. Fresh lah kok ya. Jadi sama kayak teman-teman serama. Jadi kalau serama juga mau ikut kontes, pasti dia dimasukin peti dulu. Tempat, nah, betul. Jadi nggak boleh lihat apa-apa dulu. Betul. Sorry. Nah, ini cukup ramai juga di sini. Oke. Dari sini nih. Nah, ini kalau mau lihat. Nih. Ini namanya grooming space. Ya. Apa namanya kok? Grooming space. Jadi area memang untuk dia menyiapkan sebelum kucing-kucing itu naik ke atas. Iya. Jadi groomer ini yang nanti nyiapin, nyisirin, bersihin matanya. Nah kayak gitu. Ngolarin, kasih kolar ini biar nggak jilatin. Iya. Kucing aja sampai seperatnya gitu loh. Aku aja cuci muka jarang kok. Nah, ini yang Madura? Bukan, ini yang British. Nanti kita lihat yang Madura itu. Coba lihat. Ini yang British. Nah, permisi. Diintip bentar, ge. Nah, dia kayak ini loh. Perawan pingitan loh. Ini ada juga kucing bengal. Yang kayak macan dahan. Iya. Wow, gede banget. Wow, bodinya gede banget. Kucing bengal. Nih, kucing bengal. Ini sih ya, Kak. Boleh lihat-lihat. Oh, boleh. Ini kucing bengal. Ini jantan ya? Ya, namanya Juna. Oh, Juna. Teman saya namanya Juna juga. Arjuna. Oh, Arjuna. Ya, dia disiapin memang untuk lomba. Dan ini persiapannya sudah 35 hari dia. Wow. Sudah tidak open BO dia. Gitu. Dan yang di biasanya open BO. Open BO. Ini sudah 35 hari. Khusus untuk ini. Tapi pengaruh nggak, Ci, kalau kita open BO dia secara fisik? Jelas dong. Nah, kalau nanti pelanggannya buas, bulunya dicatek, bulunya rontok, mengurangi penilaian. Ya. Oh, iya. Biasanya libur dulu. Oh, iya. Itu ini yang tadi. Kalau ini yang makasih ya, Ci. Iya, mari. Iki apa lagi? Ini busok tadi. Oh. Busok tadi, tapi yang dia bukan yang blue Tapi dia kecoklatan. Ya, yang kecoklatan. Jadi busok ini teman-teman endemik asli Madura ya. Madura, betul. Madura. Nah, ciri-cirinya ekor harus seperti itu. Ya nanti juri yang bisa menjelaskan detail. Memang harus melengkung ya. Semakin dia pendek semakin bagus. Oh. Gitu. Jadi teman-teman kemarin aku sempat ngobrol sama si Asad. Kenapa sih kalau hewan kucing liar atau kucing besar itu ekornya panjang, beda sama domestik. Kalau domestik kan biasanya ada yang ekornya pendek kayak gini kan. Ternyata memang untuk memburu itu dia butuh keseimbangan. Jadi ekornya itu memang buat keseimbangan juga. Iya. Jadi kemarin sempat main ke tempatnya Mas Alsat. Oh iya, kita dapat info juga jadi, nih. Semua kucing domestik kan sudah nggak punya insting berburu juga. Bukan nggak punya ya, udah berkurang lah. Tidak diperuntukkan untuk berburu. Tapi dia dikonteskan itu kan sesuai, misalnya bengal aja. Atau campur? Sebenarnya kalau lomba ini sebenarnya kami batasi space-nya, Mas. Biasa satu kategori, yang lainnya kita gabung. Oke, berarti ini semua berarti penilaiannya apa kok kalau misalnya dicampur? Namanya ada other breed. Other breed itu semua ras kita adu. Gitu. Jadi, tapi nanti juri tetap akan menilai sesuai rasnya. Dengan rasnya. Ya. Kalau di kucing yang dipakai roset, Mas. Roset itu ini. Penghargaannya itu dalam bentuk pita roset bulat kayak gitu. Oh, itu. Ya, pita bulat kayak gitu. Berarti semakin banyak dapat ini, berarti si kucing berarti ini ya. Ya, jadi pemenang kalau ada lomba ikan dapatnya piala. Merpati tadi piala. Kalau kucing pakainya roset. Roset namanya. Semacam piagam ya. Ya, penghargaannya modelnya begitu. Wow, di sini pendaftarannya ya. Ini pendaftaran sama Doorpass dari teman-teman komunitas. Kita masukin di sini. Nanti kita bagi ke peserta Ketsu, kita bagi ke pengunjung, seperti itu. Wow. Kok sebenarnya aku mau nanya nih, sebenarnya panitia membuat acara seperti ini tuh sebenarnya visi misinya tuh apa sih kok? Dalam awal-awal kenapa kok
kan agak aneh nih kok hewan-hewan masuk mall, terutama unggas ya. Unggas masuk mall. Nah, apa sih yang tercetus saat itu? Kenapa kok kepikiran bikin Animal Kingdom di dalam mall kayak gitu kok? Itu kan aneh banget ya buat beberapa orang. Karena keanehan itu sebenarnya. Karena kalau misalnya contoh, maaf kata, kita bisanya menemui itu kalau nggak di pasar, atau di event pet yang spesifik hanya hewan itu aja. Contoh misalnya lomba merpati ya hanya orang merpati aja yang lihat. Kalau kita coba masuk di mall, akhirnya orang-orang mall ini, oh ternyata ada hewan kayak gini, ini bisa dipelihara. Nah, mereka tertarik, mereka bertanya dengan breedernya, mereka bertanya dengan komunitasnya, mereka akhirnya ketemu sesama breeder, sesama komunitas, akhirnya beli setidaknya, perputaran ekonomi terjadi. Atau setidaknya mereka join ke komunitasnya. Oh, saya punya juga burung yang bisa di free fly. Gimana sih? Aku mau join ke komunitasmu, kasarnya begitu. Akhirnya mereka ketemu. Gitu. Ide awalnya seperti itu sih. Plus saya juga ada teman-teman backupan dari pet product kan. Mereka juga butuh pasar yang lebih luas. Gitu. Jadi karena mereka butuh lebih luas, mereka misalnya contoh satu produk itu kalau saya hanya jualan makanan kucing tok, saya sayang, ternyata bisa ikan, itu jadi satu. Begitu. Oh, berarti tetap orientasinya adalah ekonomi ya, membangkitkan ekonomi terutama pasca pandemi kemarin, ya. Betul. Wow, jadi tetap ada keberkahan. Jadi berkah banget dan mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya lebih meriah ya Ko ya. Lebih meriah dan lebih banyak komunitas yang tertarik untuk ikut nimbrung. Betul. Karena beberapa komunitas sebenarnya pengen nimbrung kok, cuman minder. Masih malu-malu kasarannya gitu. Masih malu-malu. Beberapa komunitas pengen nimbrung. Akhirnya detik-detik terakhir pada masuk tuh. Karena agak sedikit minder juga. Masa iya sih ayam masuk mall, masa iya sih mentok masuk mall. Tapi ternyata mereka akhirnya mulai percaya diri dan mungkin tahun depan akan mengambil slot pertama. Kalau bisa sih mulai masuk ke lomba. Iya, mulai masuk ke lomba. Jadi kita selain awalnya kita tahun ini kita pengenalan, tahun kedepannya join lagi dengan Animal Kingdom kelima misalnya begitu, bisa join dengan bikin lombanya. Oh, jadi si komunitas itu ya? Betul. Kita wadahi dengan ini, kita carikan sponsor untuk bisa membuat lombanya itu. Oh, seperti itu. Iya. Wow, Koryo, luar biasa banget. Mudah-mudahan Animal Kingdom 4 ini bisa berjalan sampai akhir dengan sukses dan mudah-mudahan di Animal Kingdom 5 nanti bakalan lebih meriah lagi teman-teman. Amin, karena amin ya. Kita pasca pandemi itu ekonomi mulai menggeliat dan banyak kreator dan orang-orang yang memang memiliki jiwa bisnis yang melirik peluang-peluang atau membuka jalan untuk teman-teman yang lain bisa mengangkat ekonominya, karena memang kita harus mengakui pasca pandemi semua ekonomi rontok dan kita butuh pionir-pionir, kita butuh orang-orang hebat seperti Koryo ini untuk mengangkat ekonomi kita terutama di Indonesia. Koryo, terima kasih banyak. Terima kasih. Keren banget. Udah mau ikut nimbrung di konten kita dan mudah-mudahan teman-teman komunitas yang lain juga tahun depan ikut meramaikan. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.